Assalamualaikum teman-teman, Miss Nunu Channel kali ini akan berbagi pengalaman pribadi. Kami akan berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai keluarga penyintas COVID-19. Nah, sebelumnya perkenalkan keluarga kami dulu ya. Kami sekeluarga menjadi penyintas COVID-19 pada periode September sampai Oktober 2020. Kami ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang COVID-19. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Apa itu COVID-19? WHO menyatakan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ayo kita kenali gejalanya. WHO menyatakan gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang mungkin dialami beberapa pasien meliputi sesak napas, nyeri dada, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Nah, gejala-gejala yang dialami ini biasanya muncul secara bertahap. Gejala yang dialami keluarga kami adalah ayah menunjukkan gejala demam, batuk, dan rasa lelah selama 8 hari. Saya sendiri mengalami gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, linu persendian, kehilangan indera rasa, mual, dan rasa lelah selama 16 hari. Emas mengalami gejala demam dan hidung tersumbat selama 7 hari. Sementara Dedek tanpa gejala sama sekali. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa gejala dan lamanya waktu mengalami gejala setiap orang bisa berbeda-beda. Deteksi lanjut setelah mengalami gejala. Jika ingin mendeteksi lebih lanjut apakah gejala yang kita alami merupakan gejala COVID-19 atau bukan, kita bisa melakukan rapid test dan PCR swab. Deteksi awal biasanya dilakukan dengan rapid test, namun perlu diingat bahwa rapid test tidak bisa digunakan untuk memastikan apakah seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Jika hasil rapid test reaktif, biasanya seseorang dianjurkan untuk melanjutkan dengan pemeriksaan PCR swab. Pemeriksaan PCR swab inilah yang bisa memastikan apakah seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Nah, rapid test itu apa? Rapid test dilakukan dengan mengambil sampel darah. Rapid test dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang dikeluarkan oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respon adanya infeksi virus pada tubuh. Antibodi yang terdeteksi saat rapid test adalah IgM dan IgG. IgM adalah antibodi yang dihasilkan tubuh saat virus baru menginfeksi tubuh. Sedangkan IgG adalah antibodi yang dihasilkan tubuh saat infeksi virus sudah memasuki fase penyembuhan. Selanjutnya PCR swab. Pemeriksaan PCR swab menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Sampel lendir selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk diperiksa dengan teknik PCR. Dalam teknik PCR, DNA yang dimiliki virus yang ada pada sampel swab dicocokkan dengan susunan DNA SARS-CoV-2 sebagai template.
Jika cocok, maka pasien yang diambil sampel lendirnya berarti positif terinfeksi COVID-19. Sebaliknya, jika ternyata tidak cocok, berarti tandanya orang tersebut negatif terinfeksi COVID-19. Ini adalah tabel hasil PCR swab dan rapid test. Hasil PCR swab berupa keterangan positif atau negatif, sedangkan hasil rapid test berupa keterangan ada IgM dan ada IgG ya. Hasil tesnya bisa berupa reaktif, bisa juga berupa non reaktif. Nah, kondisi ini apa interpretasinya bisa dilihat di kolom paling kanan. Nah, bagaimana jika hasil dari PCR swab kita positif COVID-19? Tentu saja yang pertama, jangan panik. Tenangkan hati dengan berdoa. Nah, setelah itu, laporkan hasil tes kita ke pihak-pihak yang berwenang, antara lain ketua RT tempat tinggal kita, pimpinan tempat kerja kita, dan komunitas-komunitas yang mungkin kita ikuti. Laporan kita ke pihak yang berwenang itu bisa digunakan untuk melakukan tracing atau pelacakan siapa saja orang yang berinteraksi dengan kita. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penularan dan memastikan orang-orang tersebut tidak terpapar COVID-19. Orang-orang yang terdata dari hasil tracing sebaiknya segera melakukan rapid test atau PCR swab. Jika hasil PCR swab positif COVID-19 dan gejalanya hanya ringan atau bahkan gejalanya sudah lewat, biasanya rumah sakit menyarankan kita untuk isolasi mandiri di rumah. Ini juga terjadi di keluarga kami. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk isolasi mandiri di rumah? Pastikan ketersediaan bahan makanan pokok, buah-buahan, multivitamin penunjang, dan obat-obatan. Isi dengan kegiatan yang positif, misalnya memperbanyak ibadah, olahraga ringan, berjemur di sinar matahari pagi. Lalu kita juga dapat salurkan hobi dan yang jelas harus istirahat cukup. Lalu laksanakan prosedur yang sudah diinstruksikan oleh pengawas dari puskesmas. Karena begitu hasil swab kita positif COVID-19, maka hal itu akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan dilanjutkan ke puskesmas yang terdekat dengan tempat kita tinggal. Nanti kita akan dihubungi petugas dari puskesmas yang akan menjadi pengawas kita selama kita melaksanakan isolasi mandiri. Di situ pengawas juga akan menyampaikan juga kapan jadwal rapid test dan PCR swab berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap jika ada saudara, tetangga, atau teman positif COVID-19 dan melaksanakan isolasi mandiri? Nah, kita juga harus tetap tenang, jangan panik. Lalu, jika ingin tahu informasi yang benar, sebaiknya kita menghubungi langsung kepada yang bersangkutan. Jangan malah menanyakannya kepada orang lain. Lalu kita juga bisa menggerakkan komunitas baik di lingkungan tempat tinggal atau tempat bekerja atau komunitas keagamaan atau komunitas lainnya untuk menyuplai ketersediaan bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan bagi keluarga yang sedang isolasi mandiri. Nah, ini yang tidak kalah penting, berikan perhatian dengan rutin menanyakan kabar perkembangan kesehatan keluarga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Nah, teman-teman, sebagai bagian penutup dari video berbagi pengalaman ini, marilah kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan cara melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita harus memakai masker? Masker melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari percikan cairan dari mulut atau hidung saat kita berbicara, batuk, atau bersin. Mencuci tangan. Mengapa?
Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus di tangan kita. Menjaga jarak. Mengapa kita lakukan? Jarak yang terlalu dekat memungkinkan kita dapat menghirup percikan cairan dari mulut atau hidung saat orang lain berbicara, batu, atau bersin. Jika percikan tersebut mengandung virus, kita bisa terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, demikian teman-teman berbagi pengalaman dan pengetahuan kita hari ini. Jika suka dan bermanfaat, mohon tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.